Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita berada pada tanggal 21 Juni, betul? Lebih kurang tanggal 27 Juni kita akan menghadapi tahun baru Islam yang dikenal dengan satu Muharram. Muharram adalah salah satu bulan haram. Di antara satu tahun ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Di antaranya adalah Zulqaidah bulan lalu, Zulhijjah bulan ini, dan bulan depan Muharram. Hari ini kita akan mengkaji apa yang terjadi di bulan Muharram serta amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram itu, atau dikenal dengan bulan Muharram. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tahun baru Islam dinamakan dengan tahun baru Hijriyah. Kenapa namanya tahun baru Hijriyah? Karena saat itulah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya namanya tahun baru Hijriyah. Hijrah, 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah tidak sukses. Akhirnya Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, lebih kurang berjalan kaki 450 km. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itulah tahun baru Islam. Kenapa sih dikatakan tahun baru Hijriyah? Karena hijrah adalah momentum sejarah. Awal kesuksesan agama Islam adalah ketika Rasulullah hijrah. Karena 13 tahun dakwah di Mekah nggak sukses, akhirnya Rasulullah pindah ke kota Madinah. Baru 1 tahun di kota Madinah sukses dakwahnya. Rasulullah menjadi pemimpin di situ. Maka itu adalah nuqtatul intilaq, titik sejarah di mana umat Islam bisa menyebar luas saat berada di kota Madinah. Kita letakkan dulu tentang hijrah. Sebagai pengetahuan kita,
saya ingin sampaikan dulu apa sih yang terjadi di bulan Muharram. Kalau ada bawa buku boleh catat, kalau tidak bawa catat di kepala saja. Kalau tak bawa juga ingat-ingat aja lah nanti. Apa yang saya sampaikan ini boleh diingat, boleh tidak, karena sekedar ilmu pengetahuan. Tapi kalau amalannya nanti mesti diingat. Karena kita nggak ketemu lagi sampai tanggal 6 Juli. Lebih kurang 6 atau 7 Juli kita akan menghadapi hari Asyura. Ya, puasa Asyura. Nanti kita jelaskan. Tapi kita bahas dulu. Ternyata di bulan Muharram dalam kitab klasik I'anatut Talibin jarang disampaikan, tapi dalam riwayat yang sangat sahih ada beberapa hal yang terjadi di bulan Muharram itu, yaitu salah satu bulan haram. Oke ya, kita pelan-pelan aja, semoga kita dapat ingat dan dapat mengetahuinya. Yang pertama, di bulan Muharram lebih tepatnya. Kalau bulan haram kan tadi ada 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan Muharram itu diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam adalah nenek moyangnya kita. Oke, lalu kemudian Allah ciptakan Hawa, iya kan? Nabi Adam itu dimunculkan atau dilahirkan itu terjadi di bulan Muharram. Oke, sampai sini paham? Nah, Nabi Adam itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menetap di surga bersama Siti Hawa. Iya dong. Makanya ada dalil yang menyatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Itu hanya perintah saja. Ternyata godaan setan, akhirnya Nabi Adam tetap memakan dengan istrinya pohon yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah marah, Allah menurunkan Adam ke India, dan Allah turunkan Siti Hawa ke kota Jeddah. Makanya Jeddah itu namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek moyang. Makanya Siti Hawa itu kan nenek moyang kita, betul ya? Maka sewaktu diturunkan di bumi, Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Ketemu di Padang Arafah. Padang Arafah tempat kita haji dan umroh. Makanya namanya Padang Arafah. Arafah itu saling kenal mengenal. Nama lainnya Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Disitulah bertemu Adam dan Hawa. Sementara makam daripada Nabi Adam berbeda pendapat. Sebagian bilang di India dan panjangnya luar biasa. Dan makam Siti Hawa secara fix ada di kota Jeddah. Saya terlalu cepat? Enggak? Paham ya? Ini sekedar ilmu saja. Nabi Adam itu makhluk Allah yang sangat tinggi. Lebih kurang 60 hasta. Kalau meternya itu 30 meter. Tinggi bu, lebih tinggi daripada tiang masjid ini. Makanya makam Siti Hawa yang ada di kota Jeddah itu tidak bisa dikunjungi lagi. Tapi kalau kita tanya dengan masyarakat setempat, itu makam Siti Hawa panjangnya 29 meter. Tapi kalau mau ke India bisa lihat makam Nabi Adam. Lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah berdua. Kan tadi ceritanya diciptakan Adam di bulan Muharram. Lalu kemudian mereka engkar daripada perintah Allah. Makanya kalau ada perintah itu sami'na wa ata'na saja. Dengar, taat saja. Ya, jadi jangan banyak, emang kenapa? Nah, setan nanti masuk. Ya, akhirnya Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu kemudian bertemu di Padang Arafah, tinggi Adam mencapai 30 meter. Loh, bayangkan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat mereka itu diterima di bulan Muharram juga. Nah, itu maksudnya.
Mereka diterima. Jadi Adam dilahirkan di bulan, dimunculkan, diciptakan di bulan Muharram dan diterimanya taubatnya di bulan Muharram. Yang ketiga, bahwa di bulan Muharram juga itu kapalnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah setelah banjir bandang. Kan macam-macam nabi itu macam-macam ujiannya kan? Iya kan? Nabi Adam ujiannya memakan bunga khuldi, Allah murka. Buah khuldi, Allah murka. Nabi Nuh ya kapalnya terdampar dan kemudian diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Itu juga terjadi dalam masa di bulan Muharram. Oke? Kita lanjut ya. Ini agak banyak nih, nggak ingat satu-satu aja nggak apa-apa. Apa ceramah ustazah tadi? Pokoknya tentang Muharram. Gitu aja lah Beko ya. Kemudian suara saya jelas ya. Kemudian di bulan Muharram juga dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Ya, apa doa Nabi Yunus ketika dalam perut? Masih ingat? La ilaha illa anta. Terus subhanaka inna kunna minaz zalimin. Maaf, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus itu terjadi di bulan Muharram, serta diterimanya taubat beliau terjadi di bulan Muharram. Luar biasa bulan Muharram itu. Hampir seluruh kisah para nabi itu terjadi di bulan Muharram. Sekedar ilmu pengetahuan kita, karena ini jarang disampaikan, terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, boleh dibaca terjemahannya. Clear sampai sini? Lanjut. Nanti kalau catat bantu saya menyimpulkan ya. Selanjutnya, dilahirkan Nabi Ibrahim di bulan Muharram juga. Nabi Ibrahim dilahirkan di bulan Muharram, Nabi Adam dilahirkan di bulan Muharram, dan selanjutnya di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran daripada Raja Namrud. Setiap nabi itu kan ada ujian masing-masing, betul? Maka di antara ujian daripada Nabi Yunus adalah karena umatnya yang engkar, Nabi Nuh karena masyarakatnya engkar, Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud. Sampai Nabi Ibrahim itu ingin dibakar oleh Raja Namrud, maka datang mukjizat dari Allah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau untuk Nabi Ibrahim. Itu terjadi pada bulan Muharram. Banyak kan? Banyak ya. Lanjut. Diselamatkannya Nabi Yusuf. Masih ingat cerita cucunya Nabi Ibrahim? Nabi Yusuf yang diceder. Kalau udah ngomong susah sih yang sudah dicelakai oleh saudaranya. Nabi Yusuf masih ingat, nabi yang paling ganteng, betul ya? Nabi yang paling ganteng dan diirikan oleh saudaranya, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dikembalikan dan kemudian dimasukkannya ke dalam sumur itu terjadi di bulan Muharram. Dan akhirnya diselamatkan oleh Allah, kembali lagi dengan saudaranya itu di bulan Muharram. Banyak ya? Itu di bulan Muharram semuanya. Jadi kalau kita buka kitab sejarah, itu semua terjadi di bulan Muharram. Nabi Yakub itu diuji dengan Allah dengan buta. Dan Nabi Yakub itu dimunculkan kembali penglihatannya di bulan Muharram. Oke? Masih ingat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud, Nabi Ayub? Kulitnya berkudis. Ya, kulitnya berkudis. Dan Allah sembuhkan Nabi Ayub juga di bulan Muharram. Masya Allah. Oke? Disembuhkannya Nabi Ayub juga di bulan Muharram. Lanjut? Masih sanggup? Atau minggu depan kita sambung? Aman ya? Biar tahu aja dulu ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dilahirkannya Nabi Isa juga di bulan Muharram. Jadi siapa saja tadi yang di bulan Muharram? Nabi Adam di bulan Muharram, Ibrahim di bulan Muharram, dilahirkannya Nabi Isa juga di bulan Muharram. Nah,
ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dan Siti Aminah hamil di dalam perutnya ada Nabi Muhammad, di antaranya juga terjadi di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram Siti Aminah hamil daripada baginda Nabi. Itu juga di bulan Muharram. Oke? Selanjutnya, kemarin hari Jumat ada baca Al-Kahfi, dikejarnya 7 orang pemuda beserta anjingnya dan sembunyi di dalam gua. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi kalau ibu ke Jordan, ibu akan lihat gua Ashabul Kahfi. Saya sudah pergi ke sana dan itu kejadian mereka tertidur sembunyi serondok di dalam gua. Itu semuanya terjadi di bulan Muharram. Clear sampai sini? Sekarang saya tanya, siapakah musuhnya Nabi Musa? Firaun. Jadi setiap nabi itu dia punya wilayah dakwah sendiri. Nabi Muhammad wilayah dakwah Mekah dan Madinah. Nabi Musa wilayah Mesir, Palestina. Nabi Syuaib wilayah dakwahnya macam di Jordania. Sementara Nabi Musa itu berada wilayah dakwah lebih kurang sekitar Mesir kemudian Palestina. Nabi Musa itu adalah nabi yang luar biasa. Musuhnya adalah Firaun. Firaun mengaku dirinya Tuhan. Dan Firaun itu sangat membenci Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah di kalangan orang-orang Mesir, ada satu Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Saya mau sampaikan, Firaun itu bukan satu orang. Firaun itu adalah nama raja. Jumlah Firaun sangat banyak. Di antara Firaun ini, ada satu Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Itu namanya Ramses II. Makanya kalau ibu pergi ke Mesir, ibu akan lihat piramida. Itu adalah makam daripada Firaun. Kalau kita pergi ke Museum Nasional Mesir, kita akan melihat 100 lebih mumi Firaun. Jadi mumi Firaun masih ada di negara Mesir. Jadi Nabi Musa itu luar biasa. Dakwahnya sampai kehilangan air, kehausan di negara Mesir, di semenanjung Sinai. Maka kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Azza wa Jalla dan minta tolong. Ini saya dikejar oleh Firaun. Lalu kemudian apa kata Allah? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizkillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Hai Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar. Kau ambil tongkatmu, idrib bi'asakal hajar. Kau pukulkan ke batu yang terdekat. Dipukul oleh Musa. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Keluarlah 12 mata air yang bisa diminum sampai sekarang. Saya sudah pergi ke mata air Musa yang dipukul oleh Nabi Musa. Masih ada sampai sekarang mata airnya. Masih ada sampai sekarang batunya. Tapi airnya tak saya bawa pulang ke Indonesia. Nah itu luar biasa. Padang pasir. Mesir punya curah hujan setahun cuma seminggu saja. Tapi dengan mata air Musa, mereka akhirnya dapat minum. Akhirnya Nabi Musa, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau berdakwah ingin menyatakan, menyampaikan perintah-perintah daripada Allah. Akhirnya dikejarlah oleh Firaun sampai terseroboklah di namanya di laut. Apa nama lautnya? Laut apa? Laut Ahmar, laut merah. Bingung, di depan laut, di belakang ada Firaun. Lalu kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya berdasarkan perintah Allah. Lalu kemudian dia pukul, dia lari. Firaun sok-sokan pula gayanya, pengen ngejar Nabi Musa. Akhirnya tenggelam. Tenggelamnya Firaun itu terjadi di bulan Muharram. Jadi nama daripada Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, yang tenggelam itu muminya masih ada sampai sekarang. Namanya Ramses II.
Setelah dia tenggelam, muminya diselamatkan dan diawetkan. Jadi orang Mesir itu ahli mengawet-ngawetkan sampai sekarang. Bahkan Eropa ingin meniru itu tidak bisa. Maka di Museum Nasional Mesir masih ada mumi Fir'aun yang dulu pernah menjadi musuhnya Nabi Musa. Saya udah tengok muminya. Saya udah tengok asli dengan mata saya mumi Ramses II yang dulu jahat dengan Nabi Musa, yang punya istri namanya Siti Aisyah. Betul ya? Aisyah masuk surga dan dia masuk neraka. Saya udah tengok muminya. Saya coba sapa dia, sombong betul, tak jawab dia. Saya bilang, "Ses, ini saya Ses." Dia diam aja. Masih ada sampai sekarang muminya. Jadi Mesir itu, karena Mesir kuno ya, mereka sangat bisa memumi-mumikan barang. Bahkan kiswah Ka'bah, kain penutup Ka'bah pertama itu ada di Mesir. Saya sudah lihat, pertama pada masa dahulu, ya kain penutup Ka'bah ada di Mesir. Dan kursi-kursi Fir'aun semuanya lengkap ada di Mesir. Karpet-karpet semua diawetkan ada di Mesir. Ada ratusan mumi Fir'aun yang ada di Mesir. Sementara di piramida itu cuma ada 3 Fir'aun saja. Nah, di antara Fir'aun ini ada yang mengaku dirinya Tuhan, namanya Ramses II. Mukanya nak mirip lah kayak ibu, beda lah, ya kan? Nah, ini Fir'aun yang tenggelam itu, tenggelamnya terjadinya di bulan Muharram. Masya Allah, ya. Jadi itulah dia, ya. Muharram semuanya itu, Bu. Masya Allah ya. Ini kalau ngelihat kisah-kisah sejarah para nabi itu susah nabi itu berdakwah, Bu. Kalau ada ustadz atau kami ini dakwah mengeluh, nggak masuk, Bu. Nabi Musa itu berdakwah sampai kehausan. Nabi Muhammad itu berdakwah sampai nyawa tantangannya. Nabi Syuaib itu sampai kena hujan batu, hujan es. Ya, Nabi Nuh itu sampai kena banjir bandang. Ya, Nabi Ayub itu sampai diuji oleh Allah dengan macam punya banyak luka di badannya. Tapi kalau makanya itu menjadi ibroh lah, terutama bagi saya lah. Kalau dakwah saya masih gini-gini aja dan saya mengeluh, tidak ada apa-apanya dibanding para nabi pada masanya. Itu Masya Allah ya. Nabi Musa sampai seperti itu kehilangan air, luar biasa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semakin kita ngerti sejarah, semakin kita bisa merenung bahwa ujian hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, nah itu terjadi di bulan Muharram. Dan selanjutnya wafatnya Husain. Husain siapa Husain? Cucunya baginda Nabi, cucu kesayangannya baginda Nabi itu terjadi di bulan Muharram. Yang salah satu makamnya ada di Mesir, samping Al-Azhar Mesir. Ya, itu Masya Allah ya. Nah, itu semua terjadi di bulan Muharram. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Jadi bulan Muharram itu bisa disimpulkan sebentar. 1, bulan Muharram lahirnya Nabi Adam. Bukan lahir, diciptakan. Yang kedua, diterimanya taubatnya di bulan Muharram, taubat Adam. Yang ketiga, yang ketiga diterimanya taubat Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim juga kemudian dibakar dan kemudian tidak jadi, api menjadi dingin di bulan Muharram. Oke? Ya, Nabi Ayub disembuhkan di bulan Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan dari lubang sumur di bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dalam perut ikan, itu semua di bulan Muharram. Nah, ini terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, kitab klasik yang ibu bisa cari Arab dan terjemahannya, itu Masya Allah. Nah, pertanyaannya, apa? Ini udah paham ya? Apa itu bulan Muharram? Bulan Muharram salah satu bulan haram. Kemarin Zulqaidah, sekarang Zulhijjah. Bulan depan adalah bulan Muharram. Ingat, ini poin kedua. Pertama tadi tentang apa yang terjadi di bulan Muharram. Sekarang saya pengen sampaikan, di bulan Muharram adalah bulan nahi mungkar. Apa itu bulan nahi mungkar? Bulan di mana kita diperintahkan untuk tidak berbuat dosa.
sama dengan bulan Zulqa'dah. Menurut Ibnu Abbas, bulan Muharram, bahwa di bulan Muharram, salah satu bulan haram di antara 4 bulan, apa aja tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu adalah bulan di mana semua dosa akan dilipat gandakan. Baik-baiklah dulu. Ini bulan haram, nanti tanggal 27 Juni, 1 Muharram, sampai 30 hari ke depannya, baik-baik, jangan bikin dosa. Kalau mau gosip di bulan Safar aja. Tahan, dosa dilipat gandakan di bulan Muharram. Makanya di bulan haram itu pada masanya tidak ada berperang. Semua orang di rumah, tidak ada berperang, tidak saling menyakiti. Dosa dilipat gandakan. Udah dari 2 bulan yang lalu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti Rajab di tengah. Tahan diri, tidak boleh kita tahan. Pengen marah sama suami, tahan. Jangan bilang ini karena bulan Muharram aku tahan marah aku, bang. Tengok abang Safar nanti habis kau buat. Jangan. Tahan. Mau ghibah, Muharram, tahan. Semua dosa dilipat gandakan di bulan ini dan bulan Muharram. Jadi kalau mau fitnah orang, hati-hati di bulan ini. Tahan dulu. Tak boleh. Ghibah orang, buka aib orang, hasut, iri, dengki, dendam, dosa. Dosa itu ada 3. Yang pertama, dosa kepada Allah. Jangan lakukan di bulan Muharram. Dosa kepada Allah, gak sholat, gak puasa, gak bayar zakat, buka aurat keluar rumah. Jangan, makin besar dosanya di bulan ini. Yang kedua, dosa dengan manusia. Hasad, nyakitin orang, buka aib orang, berkataan nyinggung orang. Nauzubillah, baik-baik dulu di bulan Muharram. Ibu, kalau bulannya namanya bulan haram, kalau ibu ke Mekah Madinah namanya tanah haram. Paham maksudnya? Apa maksudnya tanah haram? Ibu pernah pergi umrah, pernah pergi haji, itu ustadznya akan mengumumkan kalau udah masuk di tanah haram. Apa kata dia? Ibu-ibu, kita udah sampai ke tanah haram. Apa maksud tanah haram? Tanah yang tidak boleh bermaksiat. Tanah yang lisan harus dijaga. Tanah yang kata-kata akan diijabah. Makanya di tanah haram, hati-hati. Bercanda baik-baik. Tidak boleh bercanda berlebihan. Berdosa dilipat gandakan dosanya. Berpahala dilipat gandakan pahalanya. Itu kan tanah haram. Paham ya? Jadi makanya saya biasanya kalau udah mau masuk tanah haram bilang ke jemaah, ibu-ibu kalau di tanah haram tuh biasanya yang udah ada tanda kayak buku itu ya. Ibu, kita udah masuk tanah haram. Hati-hati lisan, hati-hati bercakap, hati-hati bercanda. Ya, itu hati-hati. Saya tak sebut nama. Bahwa ternyata memang betul di tanah haram hati-hati. Saya punya jamaah, waktu itu orang awak, orang Minang ini kan suka bercanda, Bu. Bagarah, saya taruh siang malam. Dari sini sampai naik pesawat, bagarah-garah. Canda-canda. Saya umumkan di bis, hati-hati, kita fokus ibadah, udah sampai di tanah haram. Ketika masuk tanah haram, mampir ke toilet, dia candain saya. Jadi ustazah, yang ma Ka'bah tu ustazah. Entah yun dah nampak dia awak, entah hendak ustazah. Saya bilang istighfar, Bu, ini kita udah berada di tanah haram. Bahasa Indonesianya, yang mana Ka'bah tu ustazah? Entah ia bakal nampak, entah enggak nanti. Bercanda, istighfar, Bu. Akhirnya kita udah tawaf, saya tak sebut nama. Ya, ini supaya iktibar. Tawaf kita ihram, tawaf, sa'i, tahallul, pulang, lutut udah sakit, angoklah sasak. Dengan santai dia nanya sama saya, Ustazah Nela, apa itu? Jadi Ka'bah itu yang mana Ustazah? Saya langsung tutup mulutnya, Bu. Biar jemaah lain tak terdengar. Karena itu aib beliau. Saya bilang, ibu ikut saya, diam jangan ngomong apa-apa. Ikut saya antar dulu jemaah ke hotel. Antar, istirahat, saya pastikan semua udah masuk kamar. Saya sama dia ke lobi, saya bilang, ini tanah haram, hati-hati. Ya sudah, segera kita ambil mikot lagi. Tengah malam mesti naik taksi. Ambil mikot lagi, lakukan sholat taubat. Pas dibuka mata nampak Ka'bah. Jadi yang ingin saya maksud adalah hati-hati di tanah haram.
Jadi tanah haram itu namanya tanah di mana kalau dosa dilipat gandakan dan pahala dilipat gandakan, sama dengan bulan haram. Paham maksud saya? Nah, jadi di tanah haram tuh lapang-lapang hati. Jangan sempit-sempit hati. Kita baru jalan menuju Mekah, menuju Masjidil Haram, terus kena kita macam kaki kita kena kursi roda. Nggak pakai matu, nggak boleh. Sabar, tenang. Satu kamar 4 orang. Ada kawan yang lambat, ada kawan yang cepat, ada yang ngomongnya nyakitin, ada yang enggak. Sabar. Ini tanah haram. Iya kan? Nah itu dia, tanah haram tuh hati-hati, kita jaga hati. Ya, ada kawan yang sekali makan banyak, kita gibahkan. Tengok tuh makannya banyak. Jangan. Dosa. Ada tour leader yang baik, ada yang tidak, ada yang ngangak-ngangak, ada yang rajin. Diem, tahan, nggak boleh gosipin tour leadernya. Itu yang saya maksud, tanah haram. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi bukan cuma tawaf sa'i aja kita, menahan. Kita jalan masuk raudhah, orang-orang Arab besar-besar. Apa kita bilang? Mana mato nih? Jangan. Ya tenang, sabar. Itu tanah haram. Nah, sementara bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan sabar, bulan tenang. Jadi apapun yang menyakiti hati kita di bulan depan dan bulan ini tahan. Kalau mau mengamuk nanti bulan Safar. Nggak ya, bercanda saja. Semoga kita bisa tahan. Jadi ibu, kita tak semua hal harus kita ungkapkan. Tak semua rasa harus kita ucapkan. Tak semua kesedihan harus kita lepaskan. Tak semua kemarahan harus kita utarakan. Takutnya kemarahan kita menyinggung orang. Sakit hati ada kalanya dipendam, ada kalanya diingatkan. Tidak semua hal kita harus ngomong sembarangan sehingga orang tersakiti. Kalau tersakiti orang di bulan haram, dosa besar. Jadi baik-baik. Nah, tugas ibu apa nih? Tugas ibu dari saya, sampai rumah nanti kita catat apa yang sering menjadi dosa kita. Misalnya catat di rumah. Jadi dicatat dosa-dosa kita. Ndak piti kalu aja dicatat doma. Catat. Ya Allah, apa dosa-dosa kita? Catat. Ya Allah, saya sering maria-aria anak misalnya. Catat. Ya Allah, saya sering melawan suami. Catat dulu dosa kita itu. Jangan pakai ujung, tapi kan suaminya ku jahat. Jangan. Catat aja dosa kita. Ya Allah, saya suka buka aib kawan. Tapi jangan, tapi kan gosip itu enak ya Allah. Jangan ya. Catat aja dosa kita. Saya keluar rumah masih pakai baju KTB. Saya itu masih suka gibah. Saya itu masih suka buka aurat. Catat tuh dosa-dosa kita. Dah? Setelah kita catat, kita udah tahu nih apa yang menjadi dosa kita. Kita tahan. Jangan melakukan dosa itu di bulan ini dan bulan Muharram nanti. 46 hari lagi lebih kurang. Gimana Ustazah kalau dilakukan juga? Kalau terlanjur juga, maka pakai ilmu lain. Ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin. Kalau kita udah mencatat apa kesalahan kita, lalu kemudian kita lakukan juga, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ganti dengan kebaikan. Ya Allah, saya sering melawan suami. Sekali saya melawan, saya denda sedekah subuh 100.000. Gitu. Daripada pitih kaluan, cak diam lah ya. Ya Allah, saya suka gosip. Pokoknya sekali saya gosip, saya harus sholat duha 12 rakaat. Gitu. Ya Allah, saya suka mengeluh. Sekali saya mengeluh, saya sedekah subuh 50.000. Gitu. Ya Allah, saya masih suka buka aurat. Sekali saya buka aurat, saya akan sedekah 100.000. Gitu. Paham sampai sini? Karena dosa-dosa kita beda. Ini kayaknya ibu tidak ada yang punya dosa. Ini baik semuanya ya. Catat dosa kita. Jangan dilakukan di bulan ini. Kalau dilakukan juga, kasih kompensasi, ganti dengan kebaikan. Nah itu dia. Pertama kita udah bicara sejarah Muharram. Yang kedua kita udah bicara ini bulan haram. Ya, kalau di Mekah Madinah tanah haram. Kalau di sini bulan haram. Ya, Bu, saya ingatkan sebelum masuk poin yang terakhir, kita ini akhlak nomor 1. Imam Syafi'i bilang akhlak itu lebih dulu daripada ilmu.
Orang berilmu yang tidak berakhlak akan sombong dengan ilmunya. Merasa dia paling benar, orang lain salah. Tidak mau menghargai orang lain. Kalau kita punya akhlak, tahan. Menahan diri itu akhlak. Tidak semua sakit hati harus dibalas. Tidak semua kezoliman harus dibela. Tidak semua air mata yang menetes harus dituntut. Tidak semua harga diri yang tercabik-cabik harus diprotes. Enggak. Jadilah lebih tenang. Jadilah lebih punya akhlak yang baik. Biar kita disakiti, yang penting kita nggak nyakitin orang. Dibenci itu nggak apa-apa, yang penting jangan ngebenci orang. Dihasad oleh orang nggak apa-apa, yang penting jangan kita yang hasad. Orang beriman itu adalah orang yang mampu dia membalas setiap kezoliman, tapi dia tidak membalasnya karena pengendalian dirinya jauh lebih baik. Ya, jadi kurang-kurangi kita bikin salah dengan manusia. Tidak semua isi hati harus mendapatkan tempat. Kadang-kadang ada yang cukup diredam dengan kesabaran. Tahan di bulan Muharram. Clear sampai sini? Dan sebagai penutup, jangan lupa nanti kita tidak ketemu lagi nanti di tanggal 6 Juli ya. Kayaknya ketemu ya sih? Ya, antara ketemu dan tidak lah. Ya, coba nanti kita cek 10 Muharram itu tanggal 6 atau 7 Juli lah. Puasa Asyura namanya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, tunggu lihat tanggal dulu, salah cakap nanti. Kapan ya 10 Muharram ya? Hari apa itu Bu? 6 Juli. Udah ketemu kita lagi enggak? Oh, kita ketemu tanggal 5 ya. Oh ya, kita ketemu tanggal 5. Besoknya puasa Asyura. Jadi tanggal 6 Juli nanti kita puasa Asyura. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura karena Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, pahalanya sama dengan puasa Arafah, diampunkan dosa setahun yang lalu. Cuman masalahnya, orang Yahudi pada masa Nabi melakukan puasa Asyura juga. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah? Orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura." Maka saat itu Rasulullah berkata, "Oke, supaya kita beda dengan mereka, kita tambah 1 hari lagi, yaitu puasa Tasu'a." Maka kita puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Sabtu dan Minggu, Tasu'a dan Asyura. Walaupun dalam sejarah yang sangat sahih, tahun depan Rasulullah tidak sempat puasa Tasu'a dan sudah meninggal sebelum waktunya. Tapi Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat, ya udah, supaya kita beda dengan orang Yahudi, kita tambah 1 lagi dengan puasa Tasu'a. Walaupun tahun depan Rasulullah tidak sempat hidup. Sampai sini paham ya? Nah, kita perbanyak berpuasa Tasu'a dan Asyura di bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan 'indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maus wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu
wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahiruhu wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma khususan ila arwahi abina Jaswir bin Mayan, Allahumma wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunakasabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abina Jaswir bin Mayan wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Maroko ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dilanjut ya Bu? Ya pamit ya. Assalamualaikum. Harisan kah? Oh siap. Assalamualaikum teman-teman. Ternyata ketinggalan. Apa kabar teman-teman semua? Tadi kita closing di luar ya, segan sama ibu-ibunya. Mereka arisan. Ih, ada kucing lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Sehat ya? Udah pada mandi belum? Singapura, mantap. Ya, spill kucing udah lari dia. Kucingnya lucu kali, kecil kali ya. Sebesar lengannya bom-bom. Wait ya guys. Ya lari dia. Teman-teman thank you ya yang sudah hadir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Oh luka guys. Oke teman-teman boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat hadir bisa pergi ke channel YouTube aku. Teman-teman boleh subscribe aja. Dan kita juga bisa berteman di YouTube. Tadi tanya jawab tadi selama teman-teman dengerin ceramah, aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman. Nanti aku jawab di jam 8. Tunggu dulu guys, panas. Nanti aku jawab di jam 8:15 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 8:15 malam waktu Indonesia Barat. Oke,
Thank you ya teman-teman semuanya. Sendiri saya, sendiri aku nyetir. Siap ya Mbak Istiwiwin dan mbak-mbak lainnya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Boleh pergi ke YouTube aku, subscribe YouTube-nya. Yang nggak subscribe, aku kenain denda angkat kaki 7 hari 7 malam. Ya, karena video ceramah dan tanya jawabnya semua ada rekamannya di YouTube dan boleh dilihat ya. Oke, terima kasih. Salam kenal buat yang baru mampir, follow barunya aku. Kenalin, nama aku Nela Luki. Aku nih orangnya pendiam kalau lagi tidur ya guys. Jadi salam kenal buat semua dengan orang yang pendiam sejagat kalau lagi tidur. Oke, banyak yang mau ditanyakan. Kabur. Bisa enjak, astagfirullah. Oke ya, salam kenal ya teman-teman semuanya ya. Ya memang aku nih orangnya pendiam kalau lagi tidur ya guys. Nah jadi salam kenal ya buat teman-teman semuanya ya. Ya aku pendiam. Diam ya. Oke, thank you semuanya ya. Pulang kita dulu guys. Hati-hati di jalan. Kok hati-hati di jalan? Akulah yang hati-hati di jalan ya guys. Aku hati-hati di jalan. Enggak, keren banget ya. Iya ya, aku hati-hati di jalan. Teman-teman hati-hati di sana. Jangan lupa mandi ya. Kita tutup dulu. Thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab. Ya pokoknya gitulah ya kan. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Enggak sih, aku deket aja rumahnya dari sini. Deket doang. Deket aja, 1 rakaat aja udah sampai kok ke sana ya. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Oh ya, rumahku deket aja. 1 rakaat tanpa tumaninah udah sampai. Oke ya, bye bye. Love you all. Aku tutup dulu ya guys. Kasih ya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu nanti malam.